A, B, C, D, F, N, O. Pendidikan adalah proses menyalakan pikiran dan mematangkan kepribadian. Penting sekali, kalau orang cerdas pasti dia mampu merubah dia pola hidup, perilaku. Jangan sampai yang di lain maju, orang-orang Papua tidak, anak Papua tidak, mama Papua tidak, perempuan Papua tidak. Mentari mulai meninggi. Berikan isyarat pada kami untuk segera bergerak. Mereka anak Papua. Mereka tahu bagaimana cara merayakan keramahan alam hari ini. Aduh, jalan cepat-cepat ya. Kalau siang itu pasang jerat, makan. Di sisi lain, aku miris tatkala bicara pendidikan di sini. Mereka yang sekolah mungkin bisa dihitung jari. Kebanyakan menganggap pendidikan adalah beban. Namaku Ritsna Hasanuddin, sarjana pendidikan dari Universitas Patimura. Sedangkan asalku dari Banda Neira, Maluku. Sejak masa kuliah, Papua telah menjadi tanah impian bagiku. Tanah yang satu hari harus aku datangi. Mau melihat secara langsung bagaimana sih kondisi Papua sebenarnya. Apa sesuai tidak yang sering diberitakan di media, terus dari cerita-cerita orang. Papua itu anak-anak Papua, orang Papua bukan anak-anak, orang-orang Papua itu jahat tidak ya? Ternyata sampai di Papua tidak. Orang Papua baik kok, solidaritasnya tinggi, bijak lagi. Demi mewujudkan impian, usai lulus kuliah pada 2013, aku bergabung dalam program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan. Program ini diinisiasi Kemenpora. Aku mendapat penempatan di Papua Barat. Menyasar para pemuda, PSP 3 bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan. Di sini tentu saja soal pendidikan yang dikejar. Masuk sekolah berapa hari? 1 hari, Kalau berburu? 5 hari. Sama bapak, kakak. Karena malas sih. Karena ke hutan tuh dengan teman-teman. Fakta bahwa pendidikan bukan prioritas jadi tradisi yang tak terbantahkan. Saya tidak pernah menyalahkan orang Papua, tidak. Pertama saya akan tetap menyalahkan pemerintah karena lambat pembangunan di struktur pendidikan. Mereka tidak lihat kebutuhan anak-anak sebenarnya, anak-anak Papua. Akhirnya sudah tidak ada guru, malah sudahlah tidak boleh ke sekolah, mendingan di rumah saja. Terus kalau orang tua kasih arahkan juga kasihan, mungkin capek, terus faktor ekonomi. Akhirnya sudah main-main saja ke hutan begitu.
Aku tinggal di Desa Kobre. Desa ini berada di distrik Ransiki, bagian dari Kabupaten Manokwari Selatan yang baru terbentuk 2013. 3 tahun sudah kini. Banyak hal kupahami. Di antaranya soal kenapa minimnya minat anak bersekolah. Faktor ekonomi kerap jadi alasan klasik. Anak-anak ini terpengaruh dengan teman-teman yang lain. Ada yang ke sekolah, ada yang tidak. Yang tidak sekolah ini mengajak teman-teman yang lain. Akhirnya tidak sekolah, ikut teman, akhirnya tidak sekolah. Terus tekanan dari pihak sekolah juga tidak ada, tidak memberikan tekanan terhadap orang tua, wali dari siswa. Di sini sebenarnya aku ditempatkan bersama seorang teman. Namun, ia memilih pulang beberapa bulan setelah penempatan. Meski tinggal sendiri, tekadku tak surut. Terlebih, di sini aku mendapat saudara baru. Bapak sudah meninggal, mama PKW. Mama di mana Pak sekarang? Di Gunung Botak. Saya mau ikut mama. Kenapa? Bapak dia dipukul. Bapak desa. Kan pakai kulit. Mereka adalah bonus lain yang disisipkan Tuhan dalam cerita hidupku. Kan saya sering dengar cerita ini dari Erlin, bilang ke Karis dia ini anak dia mama meninggal, waktu dia mama jahat toh, bilang oh iya saya kasihan, tinggal saya panggil di sini. Terus dia pernah dapat pulang lari-lari menangis dan dia putus asa, bilang kenapa siapa pukul, bilang dapat marah di depan dong marah tuh karena suruh dia tidak cuci piring, jadi bilang oh iya sudah panggil dia tuh, saya suruh angkat tepu baju semua dan tinggal dengan saya. Satu yang kusayangkan, mereka sama seperti kebanyakan anak di Desa Kobre, tak semangat sekolah. September tanggal 4, memang sudah proses pelecehan, dipukul terus lari kabur. Itu pelakunya kan ada 5 orang. Sesungguhnya tak sulit menemukan sekolah di sini. Di distrik Ransiki, setiap desa memiliki setidaknya 1 SD. Sedangkan SMP dan SMA ada di pusat distrik. Jaraknya sekitar 30 menit berjalan kaki. Pascalina, Pierino. Hampir semua anak di Desa Kobre terdaftar sebagai siswa sekolah formal. Namun sudah jadi rahasia umum, kehadiran siswa jadi kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Yubelina salah satunya. Ia tetanggaku yang duduk di kelas 9 atau kelas 3 SMP. Kalau saja hari ini bukan jadwal ujian, mungkin Yube akan bolos lagi. Situasi ini bukan kesalahan mereka semata. Kudapati cerita, guru jarang hadir ke sekolah. Itu sebabnya para siswa kecewa, lantas malas sekolah. Mungkin yang dibutuhkan mereka bukanlah target, harus bisa apa di usia berapa.
tanah Papua memiliki keistimewaan, sehingga dibutuhkan pendekatan kultur agar pendidikan bisa berjalan sukses. Pendidikan di Timur Nusantara ini tak bisa disamakan dengan di Jawa sana. Andai anak ini tidak lulus, tidak bisa membaca, terus harus dipaksa lulus, itu pendekatannya seperti apa sih ke orang tuanya? Kalau ada kekerasan, dibahasnya dengan kekerasan. Akhirnya kalau ada timbul orang tua yang memaksa untuk anaknya naik kelas, lulus sekolah, nah sudah pendidikan, dinas pendidikan, oh ya sudah kasih lulus sudah. Karena orang mengamuk. Nah ini cara untuk mendekati dan memberitahukan anak ini tidak punya kualitas. Nah ini yang tidak pernah disentuh. Beriringan dengan berbagai program yang pemerintah canangkan untuk tanah Papua, sebuah komunitas kubentuk. Namanya Rumah Cerdas Komunitas Perempuan Arfak. Bermula dari sebuah seminar kecil. Seminar tuh dikasih bibit, dikasih buku sejenis makalah. Sampai di rumah ditanya, kenapa ini tidak dibaca? Terus saya bikin kebun sudah. Soalnya kalian tak bisa membaca juga ini. Nah, kita bilang, oh kasihan miris sekali ini. Akhirnya saya bilang, mendingan saya buat wadah atau sejenis sekolah begitu buat ibu-ibu. Karena waktu saya ketemu dengan beberapa ibu, kecenderungan ibu-ibu ini maunya kepingin berubah, kepingin maju, tapi tidak tahu memulainya dari mana. Para mama membantu dalam tiap kegiatan ini. Karena pendidikan itu penting. Iya, penting. Kenapa penting? Masa depan itu, ya betul itu orang Papua juga kenapa ketinggalan, itu juga ada maju. Karena orang Papua juga sekarang betul-betul untuk anak-anak nih harus jadi orang tuh. Kendala sudah pasti ada. Kuyakini selama ada usaha, pasti ada jalan. Sejak didirikan, semua operasional rumah cerdas kutanggung sendiri. Guna menunjang biaya operasional pun, aku menyambi bekerja di sebuah LSM lokal. Selama ini kan dikuar-kuarkan masyarakat Papua ini, saya harus terjun tahu. Nah, saya harus terlibat dan membantulah menyelesaikan. Setidaknya membantu sedikit, 0,01%, 0,001% lah. Setidaknya bisa yang saya berikan buat masyarakat. Satu lagi. Cobaan mendera sesudahnya. Kala satu hari pulang bekerja, aku hampir dilecehkan. 2015 September tanggal 4. Nah itu memang hampir mau dilecehkan, memang sudah proses pelecehan. Tapi memang karena saya sempat melawan, jadi sudah dipukul terus lari kabur. Itu pelakunya kan ada 5 orang. Trauma, jadi kalau jalan pas di tempat itu pasti saya suruh lewat, tidak boleh lewat situ. Susah sih untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual itu. Peristiwa itu membuatku trauma, sempat ingin pulang. Tapi kala teringat warga Kobrey, hati ini berkata, perjuangan belum berakhir. Penerimaan mereka jadi salah satu alasan bertahan di sini. Meski hidup sebagai satu-satunya Muslim, warga Kobrey sangat toleran. Semua kegiatan yang kuinisiasi pun mendapat dukungan. Mama Sina, istri kepala kampung, bahkan meminjamkan rumahnya ini untuk kutempati. Mama ingat Risna, nanti Bapak mau belajar dengan mama-mama, anak-anak mau sekolah di atas rumah kecil. Di sini supaya bisa luas untuk Risna bisa belajar dan taruh meja untuk buku-buku, semua bisa cukup memuaskan. Risna harus di sini. Bapak dan Mama mau Risna kerja di sini.
Iya, jadi orang Kobre. Karena Risna dia baik sama mama dengan pemuda, anak-anak di sini dia. Merekalah pelipur laraku. Susah, kadang-kadang mau pulang menangis di kamar sendiri-sendiri. Begitu, aduh susah sekali ini, bagaimana sih? Begitu, susah, memang paling susah sudah, merasa susah, kadang-kadang dalam keadaan down saya susah, begitu, susah sekali, aduh. Saya menangis, mau pulang, sudah mau pulang. Pertama sendiri, karena sendiri, kedua karena faktor dari ibu-ibu atau anak-anak kadang ajak mau, kadang tidak, aduh itu bikin saya kayak mau menangis begitu. Aduh sulit sekali nih ajak orang-orang di sini, tapi ya sudah menangis saja. Terus nanti kalau saya mau jam 3 mau sholat subuh, oh iya sudah, makanya ujian kali ya ini untuk ajak orang ini. Berapa kali seminggu masuk? 2 hari. Bolos berapa hari? Bolos mungkin. Belajar membaca dan menulis jadi kegiatan utama Rumah Cerdas Komunitas Perempuan Arfak. 3 kali seminggu ku buka kelas untuk mama-mama. Oh kali itu pernah ditertawakan. Bilang, bikin apa sekolah, orang-orang tua tertawa. Akhirnya ada yang tertawa, berteriak-berteriak. Pokoknya paling banyak mengejek lah. Karena mungkin saya mengajar tidak tahu itu bikin apa, seperti orang saja piajar ibu-ibu itu mama-mama. Setua-tua piajar orang-orang tua, begitu. Lihat A sama dengan I. Oke, yang ini sama dengan B. Iya. Semangatku tak surut karenanya. Perempuanku anggap jadi agen perubahannya. Karena seperti yang Kartini bilang, perempuan harus cakap dalam memenuhi kewajibannya sebagai pendidik manusia paling pertama. Saya optimis karena karakter perempuan Papua, seandainya dia maju, pastilah dia akan memberikan satu atau menurunkan satu begitu motivasi buat anak-anak ini. Kalau saya belajar dan maju, otomatis anak-anak juga harus maju dalam urusan pendidikan. Nanti baru bikin oke lagi, ketemu belajar baca sedikit saja. Meski kadang kondisinya tak selalu mudah. Kemarin pertama mengajarkan fokusnya ke pengenalan abjad. Sudah tahu abjad dalam bentuk merangkai huruf dalam satu kata, pasti ini bukan lihat cara membacanya huruf MA, umpamanya huruf merangkai kata dalam satu bacaan seperti makan. Nanti tidak melihat huruf tapi mengingat apa yang saya ucapkan. Yang penting di sini kami saling menyemangati. Itu sudah. Mama nih, kita ingin untuk membaca, menulis, senang untuk lihat Alkitab, menyanyi rohani, gitu. Ya tuh senang sekali untuk. Anak-anak juga mulai kuajak dalam kegiatan rumah cerdas. Kelas telah dibuka setiap sore, meski peminatnya masih minim. Berapa kali seminggu masuk? 2 hari. Bolos berapa hari? Bolos mungkin 3 hari kan. Main kelereng, main paku, main apa saja. Jajan di sekolah kan beli apa saja, beli barang-barang kah, beli kue kan.
Hari ini kami di Desa Kobre kedatangan tamu. Mereka tim ekspedisi NKRI. Biasanya makannya berapa kali sehari? Makan biasa 3 kali, tapi makan 2 kali saja. Usia apa yang anak Berbagai kegiatan rencananya akan mereka gelar. sakit juga? Tidak. Di antaranya melibatkan rumah cerdas. Terus kita bicara pertanyaan kesehatan, pendidikan di sini, terus sama lingkungan di sini. Nah, dia mengarahkan dari penggunaan komunitas penggunaan Arfak ini mengarahkan kami ke Barisna akhirnya. Nah, Barisna ini salah satu komunitas perempuan cerdas ya, komunitas perempuan cerdas kami diantarkan, dan kami tanya banyak selaku Barisna ini selaku pendatang kan, gitu. Barisna mungkin punya pandangan dong perihal 2 tahun ini. Kami banyak berdiskusi apa yang telah dan belum tercapai. Berbagai ide dan masukan pun mengalir demi menguatnya pondasi rumah cerdas. Alhamdulillah lah apresiasi, alhamdulillah. Tapi saya tidak mementingkan apresiasi sebenarnya. Nanti ini kalau tidak ada ini pasti bilang, oh kok diapresiasi karena tidak mau bekerja. Kalau saya ada down, ada itu saya keluar, tidak ada lanjut, saya pastilah posisi, memang saya capek. Ada waktu-waktu ini saya down, capek karena mengajak masyarakat, ada yang datang, ada yang tidak. Sering saya mau meninggalkan ini, karena nanti ada kawan-kawan yang bilang, kok diapresiasi tapi tidak mau bekerja. Itu merusak nih perjuangan saya begitu. Jadi mendingan saya tidak diapresiasi, tapi saya bekerja atas niat kemanusiaan saya. Terbayang olehku di masa depan, Papua yang damai dengan generasi penerus yang terpelajar. Orang Papua yang tak lagi hanya jadi penonton keberhasilan para pendatang. Biar mereka tahu ini manfaat pendidikan, biar mereka mengolah sumber daya alam yang sangat banyak. Sebenarnya sumber daya alam di Papua sangat banyak, tapi tidak mampu diolah dengan baik. Karena pertama sumber daya manusianya minim. Minimal mereka harus pintar supaya bisa mengolah sumber daya alamnya. Mereka bisa berkebun, bisa berkebun yang maju, bisa berbisnis, bisa sekolah, bisa punya pekerjaan yang lain. Tidak lagi memberontak begitu. Memang sih negara sering mengabaikan apa yang mereka inginkan, setidaknya mereka sudah bisa mandiri menentukan nasibnya sendiri. Terus kita harus maju. Kita juga bisa dari orang-orang lain dan membangun Papua lebih maju ke depan. Jadi anak Papua harus sekolah. Harus sekolah. Supaya kelak anak-anak Papua berjaya di tanah mereka sendiri.